Di sebuah desa pesisir yang terletak di ujung selatan Pulau Jawa, hidup seorang nelayan miskin bernama Jaka. Kehidupan Jaka sudah sejak kecil dibayangi oleh keterbatasan, namun di balik segala kekurangan itu, tersimpan hati yang penuh keikhlasan dan semangat pantang menyerah. Jaka tumbuh di antara deru ombak dan aroma asin laut. Setiap pagi, ia mengayuh perahu tuanya ke lautan dengan harapan mendapatkan tangkapan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Ayahnya telah pergi sejak lama, meninggalkan beban dan pelajaran hidup bahwa keberanian harus ditempa melalui cobaan. Ibunya, yang lemah namun penuh kasih, selalu mengingatkan agar Jaka tidak pernah lupa untuk bersyukur meski hidup tak seadil yang diharapkan. Di pinggir pantai, sambil memandang cakrawala yang membiru, Jaka sering termenung. Ia merasa seakan lautan menyimpan jawaban atas segala pertanyaan hidupnya. Suatu sore, ketika mentari perlahan tenggelam, suara ombak seolah berbisik, "Hiduplah dengan keberanian, Jaka." Bisikan itu menyatu dengan desau angin, seakan mengiringi perjalanan hidupnya yang penuh liku. Pada malam yang sunyi dan dingin, di bawah sinar bulan purnama, Jaka tertidur lelap di atas tikar anyaman yang sederhana. Dalam mimpinya, muncul sosok wanita jelita dengan mata seindah bintang di langit. Ia mengenakan pakaian berwarna kebiruan yang menyerupai riak ombak, dan setiap gerak-geriknya seolah mengandung kekuatan alam. Wanita itu berkata, "Jaka, engkau memiliki hati yang murni. Aku akan datang mengunjungi engkau untuk memberikan petunjuk hidup." Pagi harinya, Jaka terbangun dengan perasaan aneh. Meski mimpi itu terasa nyata, ia tak pernah menyangka bahwa pesan tersebut akan menjadi awal dari sebuah perjalanan yang penuh keajaiban. Selama beberapa hari berikutnya, ia merasakan kehadiran sosok misterius di tepi pantai. Bayangan yang muncul di antara kabut pagi dan menghilang secepat angin. Hari demi hari berlalu, dan tiba-tiba keberuntungan seolah tersenyum padanya. Hasil tangkapan ikan meningkat drastis, dan perahu tuanya seolah mendapatkan kekuatan baru. Warga desa mulai membicarakan fenomena tersebut. Ada yang berbisik bahwa ini adalah berkah dari sang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, yang selalu menjaga mereka yang memiliki hati tulus. Suatu sore, ketika langit berubah kelabu dan angin bertiup lembut, Jaka melihat sesosok perempuan berdiri di tepi pantai. Rambutnya hitam panjang berkilau diterpa sinar matahari, dan matanya memancarkan kehangatan serta misteri. Dengan suara lembut namun penuh otoritas, sang wanita berkata, "Jaka, aku adalah Nyi Roro Kidul. Hati yang murni dan keikhlasanmu telah memanggilku. Aku hadir untuk memberikan petunjuk agar engkau menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati." Jaka terpaku, terpesona sekaligus gemetar karena takjub. "Wahai Dewi Laut, aku hanyalah seorang nelayan miskin. Mengapa engkau memilihku?" tanyanya lirih. Nyi Roro Kidul tersenyum penuh rahmat. "Setiap jiwa memiliki peran dan takdirnya masing-masing. Dalam dirimu, aku melihat potensi untuk mengubah nasib bukan hanya dirimu, tetapi juga seluruh desamu. Namun, setiap anugerah pasti memiliki ujian dan pengorbanan." Pesan dari Nyi Roro Kidul semakin menguatkan tekad Jaka. Suatu hari ketika langit mendung menggantung dan lautan menunjukkan amarahnya, Jaka menemukan sebuah perahu kecil yang terdampar di pantai. Di dalamnya tersembunyi sebuah gulungan naskah kuno yang berisi petunjuk menuju sebuah pulau rahasia, di mana tersimpan harta yang jauh melampaui kekayaan materi. Dengan hati yang campur aduk antara harap dan was-was, Jaka memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Ia mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan berlayar ke tengah lautan, melewati badai yang mengamuk dan gelombang yang menguji keteguhan hati. Di setiap tantangan, ia selalu teringat akan pesan sang dewi dan bisikan ombak yang seolah mendukung perjalanannya. Perjalanan Jaka bukanlah sekadar perjalanan fisik, melainkan juga ujian batin. Di tengah lautan yang bergelora, ia harus menghadapi rasa takut yang membuncah dan keraguan yang mencoba meruntuhkan keyakinannya. Suatu malam, badai besar menerjang perahunya. Angin menderu, ombak menghantam perahu, dan kegelapan seolah ingin menelan segala harapan. Di tengah kekacauan itu, Jaka berteriak, "Aku tidak akan menyerah. Aku harus melangkah maju demi diriku, demi desaku, demi pesan yang telah kuterima." Dalam keheningan yang datang sesudah badai, ia menyadari bahwa setiap tetes keringat, setiap air mata, adalah bukti dari keberanian yang tumbuh dari dalam dirinya. Malam itu, meski tubuhnya lelah, jiwanya menjadi lebih kuat dan lebih yakin bahwa setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan penuh cobaan, Jaka tiba di sebuah pulau terpencil yang belum terjamah oleh peradaban modern. Pulau itu diselimuti hutan rimba yang lebat, dengan tepi pantai yang disisir pasir putih dan dihiasi bebatuan purba. Di tengah pulau, berdiri sebuah pura tua yang hampir terlupakan oleh waktu.
Pura itu menyimpan ukiran-ukiran halus yang menceritakan kisah masa lalu, kisah tentang janji antara manusia dan sang dewi laut. Jaka menyusuri setiap sudut pura, membaca prasasti yang ditorehkan oleh tangan-tangan yang telah lama pergi. Di antara semua cerita, satu pesan selalu muncul. Harta sejati bukanlah yang dapat dipegang, melainkan yang menyinari jiwa. Di sana, Jaka merenungkan arti hidupnya. Ia menyadari bahwa pencarian harta itu bukan tentang emas atau perhiasan, melainkan tentang menemukan makna dalam setiap perjalanan dan mengukir kebaikan untuk sesama. Selama di pulau itu, Jaka menghabiskan hari-harinya dengan mendengarkan alam. Ia duduk di tepi sungai kecil, menyimak kicauan burung dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Di malam hari, langit dihiasi bintang yang berkelap-kelip, seakan menunjukkan bahwa alam juga berbicara dalam bahasa yang tak terucap. Di suatu malam yang hening, ketika bulan menggantung di atas samudra, suara halus terdengar dari balik bayang-bayang pepohonan. Jaka, setiap langkahmu adalah bagian dari perjalanan panjang menuju pencerahan. Alam ini adalah guru yang tak pernah berhenti mengajarkan. Suara itu membuat Jaka merasa seolah ia telah dipeluk oleh kehangatan alam. Ia pun mulai menulis renungan-renungan dalam sebuah buku catatan kecil, mencatat setiap pelajaran yang diperolehnya dari alam dan dari perjalanannya bersama Nyi Roro Kidul. Selama bermalam di pulau itu, Jaka juga menemukan peninggalan budaya yang menceritakan asal-usul para leluhur desa pesisirnya. Ia menemukan lukisan dinding yang menggambarkan adegan-adegan mitologis, pertempuran antara kekuatan alam dan manusia, serta persembahan yang diberikan kepada sang Dewi Laut. Dalam salah satu ukiran, tertulis tentang seorang nelayan dahulu kala yang juga mendapat berkah dari Nyi Roro Kidul, namun dengan pengorbanan yang lebih besar. Cerita itu menginspirasi Jaka untuk lebih mendalami makna kehidupan dan mengingatkan bahwa setiap anugerah selalu datang dengan harga yang harus rela dikorbankan. Di bawah cahaya rembulan, Jaka merasa seolah para leluhur menyaksikan dan membimbingnya. Ia berjanji untuk meneruskan kisah dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan, agar suatu hari nanti, generasi mendatang pun dapat merasakan kekuatan spiritual dan keindahan alam yang sesungguhnya. Setelah berminggu-minggu berada di Pulau Rahasia, Jaka merasa bahwa ia telah menemukan jati dirinya. Dengan hati penuh keyakinan, ia kembali ke desanya. Perjalanan pulang pun tidak mudah. Lautan kembali menunjukkan kekuatan dan misterinya. Namun, setiap hembusan angin seakan mengantar Jaka pulang, membawa pesan bahwa ia telah siap untuk mengubah nasibnya. Sesampainya di desa, Jaka disambut hangat oleh para tetua dan warga. Mereka terpesona melihat perubahan pada sosok nelayan yang selama ini hanya dikenal sebagai pria sederhana. Dengan ilmu dan pengalaman yang didapatkan dari perjalanannya, Jaka mulai membuka ruang pertemuan di tepi pantai, menceritakan kisah perjalanannya dan mengajarkan cara-cara hidup yang lebih bijaksana dalam menghadapi kerasnya alam. Tak lama setelah kehadiran Jaka kembali, desa yang dahulu penuh derita mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Tangkapannya kembali berlimpah, dan hasil laut tidak lagi menjadi barang langka. Jaka mendirikan sebuah sekolah kecil di pinggir pantai, di mana anak-anak desa diajarkan membaca, menulis, serta nilai-nilai tentang alam dan kehidupan. Ia mengajak para pemuda untuk belajar cara memperbaiki perahu, menangkap ikan dengan teknik yang lebih efisien, dan yang terpenting, menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Suasana desa berubah drastis. Dari kesedihan dan keputusasaan, kini tergantikan oleh tawa dan semangat baru. Setiap sore, warga berkumpul di pantai sambil mendengarkan cerita Jaka tentang keajaiban yang ia alami di tengah lautan. Cerita tentang Nyi Roro Kidul dan petualangannya pun menjadi dongeng yang menginspirasi, menumbuhkan rasa hormat terhadap alam dan kekuatan batin manusia. Beberapa bulan setelah desa mulai pulih, suatu malam yang syahdu terjadi sesuatu yang luar biasa. Jaka sedang duduk di tepi pantai, mengenang setiap momen perjalanan hidupnya, ketika angin malam membawa aroma khas laut yang segar. Tiba-tiba, dari balik kabut tipis, muncul sosok wanita berbalut kebiruan. Kali ini lebih nyata daripada sebelumnya. Dengan tatapan yang penuh kelembutan dan kebijaksanaan, Nyi Roro Kidul menyapa. Jaka, anak yang tulus, engkau telah membawa cahaya ke dalam kehidupan banyak orang. Aku datang bukan untuk menuntut kembali apa yang telah kuberikan, tetapi untuk melihat bahwa semangat kebaikan masih hidup di dunia ini. Air mata haru mengalir di pipi Jaka. Ia menjawab, "Wahai Dewi, tanpa bimbingan dan rahmatmu, aku tidak akan mampu menemukan jalan. Semoga kisah ini menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu, sebagai bukti bahwa dalam setiap hati yang bersih terdapat kekuatan yang mampu mengubah dunia." Pertemuan itu menandai puncak perjalanan spiritual Jaka.
Ia memahami bahwa setiap langkah, setiap penderitaan adalah bagian dari anugerah yang harus disyukuri. Dengan penuh rasa syukur, Jaka mulai menulis kisah hidupnya secara rinci, berharap agar cerita tentang seorang nelayan miskin yang bertemu dengan Sang Dewi Laut dapat menginspirasi generasi mendatang. Buku catatannya tidak hanya menceritakan tentang petualangan fisik, tetapi juga tentang pencarian jati diri, nilai-nilai keikhlasan, dan makna hidup yang sejati. Ia mengajak pembacanya untuk merenungi bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan liku, di mana setiap tetes air mata dan tawa adalah pelajaran berharga. Kisah Jaka akhirnya tersebar jauh melampaui batas desa, menginspirasi orang-orang dari berbagai penjuru untuk percaya bahwa keajaiban selalu menunggu di balik kesulitan. Banyak yang datang kepadanya, mencari petunjuk tentang bagaimana menemukan kedamaian di tengah badai kehidupan. Setiap pertemuan, setiap cerita yang disampaikan, semakin menguatkan pesan bahwa kebaikan dan keikhlasan adalah harta yang tak ternilai. Dalam perjalanan hidupnya, Jaka tidak sendiri. Di antara kerumunan warga, ia menemukan beberapa jiwa yang turut berjuang dan saling menguatkan. Ada Sari, seorang gadis desa yang penuh semangat dan kepedulian, yang sejak kecil telah menjadi teman setia dan penopang hatinya. Sari selalu mendampingi Jaka dalam setiap langkah, menyemangatinya saat badai kehidupan datang. Hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan yang mendalam, seolah-olah takdir telah menyatukan dua hati yang saling melengkapi. Bersama Sari dan beberapa teman seperjuangan, Jaka mengadakan upacara kecil di pantai sebagai bentuk syukur kepada alam dan sebagai persembahan kepada Sang Dewi Laut. Upacara itu diisi dengan doa, nyanyian tradisional, dan tarian yang menceritakan tentang keberanian serta pengorbanan. Momen itu menjadi saksi bahwa kekuatan cinta, persahabatan, dan semangat gotong royong mampu mengalahkan segala rintangan, bahkan badai yang paling ganas sekalipun. Tahun demi tahun berlalu, dan desa yang dulu penuh keterbatasan kini berkembang menjadi komunitas yang harmonis. Namun, kisah Jaka dan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul tetap hidup dalam ingatan. Setiap kali matahari tenggelam, warga desa berkumpul di tepi pantai, saling menceritakan kembali kisah-kisah penuh haru tentang perjalanan spiritual yang mengubah nasib mereka. Di tengah tawa dan cerita, terdapat keheningan sakral yang menyiratkan rasa hormat kepada kekuatan alam yang maha agung. Anak-anak belajar bahwa kehidupan bukan hanya soal mendapatkan, melainkan tentang memberi dan berbagi. Mereka diajarkan untuk selalu bersyukur, menjaga alam, dan menghargai setiap langkah kecil yang membawa mereka menuju kebaikan. Kisah Jaka menjadi semacam legenda, bukan hanya karena pertemuannya dengan Sang Dewi, tetapi juga karena transformasi dirinya yang berhasil menyulap penderitaan menjadi kekuatan, kegelapan menjadi cahaya. Dalam setiap tarikan napas, cerita itu mengingatkan bahwa keajaiban selalu hadir bagi mereka yang memiliki hati murni. Pada suatu senja yang penuh kehangatan, Jaka duduk di tepi pantai bersama Sari dan beberapa pemuda desa. Mereka mengenang kembali perjalanan panjang yang telah ditempuh, perjalanan yang penuh air mata, tawa, dan pelajaran hidup. Sambil menatap ombak yang tak henti mengalun, Jaka berkata, "Kita adalah anak-anak laut, dilahirkan dari debur ombak dan ditiup angin kebahagiaan. Setiap tantangan, setiap kegagalan adalah anugerah yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik." Sari menambahkan, "Kita tidak pernah sendiri. Kisah kita terajut bersama dalam benang takdir yang disulam oleh tangannya. Dan di setiap detak jantung, kita mengenang bahwa cinta dan keikhlasan adalah harta yang tak ternilai." Malam itu, bintang-bintang bersinar terang seolah turut merayakan keabadian kisah Jaka. Di tengah cahayanya yang lembut, mereka mendengar bisikan laut yang membawa pesan keabadian. "Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena setiap mimpi adalah peta yang akan menuntunmu menemukan harta sejati di dalam dirimu sendiri." Kisah Jaka, sang nelayan miskin yang bertemu dengan Sang Dewi, terus hidup sebagai inspirasi abadi. Dalam setiap hembusan angin dan debur ombak, ada pesan tentang kekuatan jiwa, tentang keajaiban yang lahir dari keberanian, dan tentang cinta yang tak pernah pudar meskipun waktu terus berlalu. Cerita panjang ini adalah perjalanan dari keterbatasan menuju keabadian, dari penderitaan menuju pencerahan. Ia mengingatkan kita bahwa hidup adalah lautan luas, di mana setiap gelombang menyimpan rahasia dan setiap sudutnya adalah pelajaran. Kisah Jaka adalah bukti nyata bahwa ketika hati dipenuhi keikhlasan, keajaiban akan selalu menemukan jalannya untuk menghampiri kita, membawa harapan, cinta, dan keabadian di balik setiap ombak yang menghantam. Semoga kisah ini dapat menemani hari-harimu dan menginspirasi setiap langkahmu untuk terus berjuang, mencintai, dan menghargai setiap momen kehidupan yang tak ternilai harganya.